Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini saya dikirimi sebuah hadiah tahun baru sebenarnya ya dari BenQ. Dan ini sebenarnya dibungkus dengan kayak semacam kado, ada pitanya, ada ucapan selamat gitu. Nah, tapi ketika barang ini datang ada ibu negara ya yang lihat. Jadi dari siapa nih gitulah akhirnya dibuka, padahal saya pengen unboxing itu ada kertasnya, ada pitanya biar kelihatan kado spesial dari BenQ gitu. Ya udahlah ya, karena ya namanya juga cewek ya, kalau misalkan kirim-kirim tolong BenQ nggak usah pakai pita atau kado lah. Jadi biar tidak ada percurigaan di rumah tangga saya gitu ya. Dan akhirnya di video kali ini kita akan unboxing BenQ EC1. EC1 ini adalah sebuah mouse gaming yang terkenal dari BenQ ya. Dan ini adalah versi yang special white edition. Harganya lumayan, harganya sekitar 1,2 juta tadi saya lihat. Untuk link pembelinya di deskripsi. Kalau bukan yang versi white harganya sekitar 900 ribuan. Nah, warnanya aja sih kalau saya lihat spesifikasinya sama ketika saya use tadi. Dan untuk yang versi white ini, boxnya juga white ya tentunya. Dan nggak ada spesifikasi di sini. Dan sekarang langsung aja kita buka. Padahal kalau misalkan ada pitanya, ada kadonya seperti kemarin, kayaknya lebih kesannya eksklusif gitu ya dari BenQ. Tapi terima kasih buat BenQ yang udah ngirimin kita hadiah. Bisa kita pakai untuk gaming dan juga editing ya mouse ini. Dan coba kita lihat di dalam paket pembelian. Kebalik. Ini unboxing model apa ini ya, kebalik. Jadi seharusnya kan seperti ini nih. Nah seperti ini loh maksudnya ya. Dan di dalam paket pembeliannya ada mouse-nya sendiri warna putih dan ada kabel. Dan sekarang langsung aja kita buka ya. Masih segel di sini. Sebentar saya cari cutter. Oke, jadi di dalam paket pembeliannya ada apa aja? Warna putihnya bagus banget ya. Jadi warna putihnya ini bener-bener putih yang mewah gitu. Sebentar kita taruh di sini dulu dan kita lihat ada apa aja di dalam paket pembeliannya. Jadi di plastik yang ini ada PTFE MOSFET tambahan ya di sini. Kita coba lihat apakah sama. Karena sama berarti kalau misalkan ke depan kalian pakai PTFE-nya ini udah lumayan tipis, kalian bisa ganti dengan yang ini. Kemudian juga ada stiker dari BenQ. Kemudian ada warranty card ya, dan garansinya ini 1 tahun ya. Untuk sebuah mouse garansi 1 tahun lumayan lama loh. Kemudian juga ada user guide di sini. Dan untuk sebuah mouse gaming dengan harga 1,2 juta karena ini yang white edition, menurut saya lumayan cukup menguras kantong lah ya. Tapi coba kita lihat sebagus apa sih mouse gaming 1 jutaan ini. Gila ya. Untuk PTFE-nya dia memiliki dimensi yang cukup lebar. Jadi seharusnya kalau misalkan kita gunakan di sini, widih, enak banget ya. Jadi glidingnya, smoothnya itu kerasa nyaman banget. Kemudian di bagian bawahnya juga terdapat 2 tombol shortcut untuk mengganti polling rate. Kita bisa set dari 125 sampai ke 1000 Hz, dan di sini juga ada shortcut untuk DPI setting ya. Dan untuk saya kira ini tadi ada plastik bisa saya kletek gitu, ternyata enggak ya. Ternyata finishingnya glossy untuk white special edition ini, dan menurut saya warnanya terlihat 1 jutaan banget gitulah. Kemudian di sini juga ada logonya Zowie yang match banget dengan warna putih glossinya. Putihnya ini mirip putihnya AirPod gitu, mirip produknya Apple gitu putihnya ya. Ada di sini scrolling wheelnya warnanya abu-abu. Kemudian di sini ada set button, berarti tombolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tombol. Kemudian untuk kabelnya sendiri cukup panjang, dan untuk konektornya juga udah pakai gold plate. Nah, seperti yang kita tahu, gold plate itu adalah konektor yang dari segi ketahanan cukup awet, konduktivitas cukup awet, dan dari segi transmisi data juga lebih cepat. Oke, sekarang coba kita koneksikan dengan laptop. Apakah dia ada RGB-nya? Dan ternyata tidak ada RGB efeknya sama sekali ya kalau misalkan kita koneksikan. Jadi buat kalian yang mungkin suka dengan desain yang still, terlihat clean, terlihat simple, ya cocok sih. Tapi di bagian bawahnya ini ada beberapa indikator lampu. Jadi kita awali dulu dari polling rate. Ini ada di 1000 Hz polling rate. Kalau misalkan saya tekan akan ada di 500. Kemudian 125, kita pakai aja 1000 Hz. Kemudian juga ada DPI setting. Dia memiliki 4 DPI setting. Kita awali dari warna merah. Jadi warna merah ini berarti dia menunjukkan 400 dpi, warna ungu ini 800 dpi,
warna biru ini 1600 dpi, dan terakhir warna hijau 3200 dpi. Jadi kalau kalian berharap DPI yang sampai 16.000, BenQ EC1 ini nggak bisa sih ya. Jadi kalau kalian punya monitor 8K mungkin, atau kalian punya triple monitor konfigurasi gitu, 3200 dpi menurut saya agak kurang sih ya. Kemudian kalau dari segi dimensi, BenQ EC1 ini memiliki panjang 128 mm, lebarnya 69 mm, dan tingginya 43 mm dengan bobot sekitar 94 gram. Nah, dengan dimensi ini untuk ukuran tangan orang Asia, kebetulan saya juga orang Asia ya. Jadi kalau digunakan untuk tangan orang Asia sih menurut saya masih pas ya. Seperti ini, dan desainnya pun juga ergonomik. Kalau misalkan left handed kita coba agak susah sih ya, karena grip bagian jempolnya ini lebih dalam. Kalau misalkan kita right handed, kalau kidal agak susah juga karena side buttonnya juga ada untuk khusus user yang right handed. Kemudian untuk switchnya dia pakai Wano. Wano itu switch yang terkenal dengan hard clicknya. Jadi kalau switch Wano itu biasanya jarang banget misklik. Dan untuk suaranya kira-kira seperti ini. Kemudian kalau untuk sensornya, BenQ EC1B ini menggunakan sensor yang udah high-end dari PixArt, yaitu PMW3360. Dan oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing hadiah Natal dari BenQ. Jadi terima kasih banyak buat BenQ, tapi tetap saya harus nge-reviewnya dengan kekurangan dan juga kelebihan. Mungkin bisa buat saran buat BenQ kedepannya nanti. Sekarang kan lagi zamannya game FPS, kemudian juga zamannya mouse gaming yang ringan. Nah, dengan bobot 94 gram tanpa kabel ya. Kalau mungkin dengan kabelnya sekitar 96 atau 97 gram lah. Dimana banyak kompetitor yang mouse gamingnya 63 gram, ada yang di bawahnya. Jadi kalau untuk kekurangannya menurut saya BenQ EC1 ini masih cukup berat ya, 94 gram. Cuman untungnya walaupun bobotnya 94 gram masih ketolong dengan mouse fitnya yang menurut saya gliding banget ya, jadi dia smooth banget. Jadi kalau misalkan kita pakai di permukaan mousepad seperti ini masih cukup nyaman kalau misalkan kita main game FPS, first person shooter dengan tingkat low DPI dan juga low sensitivity. Kemudian kalau dari segi experience ketika digunakan, desain ergonomiknya ini menurut saya enak banget sih ya kalau misalkan kalian right handed. Jadi udah nyaman, cuman sayangnya di berat aja sih ya. Dan buat kalian yang mungkin suka otak-atik, sayangnya BenQ ini juga tidak memiliki driver atau software bawaan. Cuman buat kalian yang suka hidup simple, kalian bisa ya diklik-klik aja di bagian bawahnya ini, dua tombol ini aja udah cukup untuk setting polling rate dan juga DPI setting. Tapi kelebihan yang paling saya suka sih desainnya ya. Desainnya ini apalagi yang white edition ini kayak terlihat mewah banget gitu dengan glossy-nya. Dan kalau white gini kan kalau misalkan tangan saya berkeringat seperti ini nggak magnet fingerprint gitu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkomentarnya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.